Ayam fried chicken sejatinya atau lazimnya itu tidak dicuci. Baru tahu kan? Tidak dicuci itu. Jadi begitu dari supplier, begitu dari pasar, langsung dimarinasi, langsung diproses. Ya paling ditimbang-timbang dulu kan. Nah, ada lemak-lemaknya tuh dibuang. Jadi gini. Jadi begitu dari pasar, lemak-lemaknya tuh dibuang. Terus yang kotor-kotornya itu dibuang. Baru setelah itu dimasukkan ke ruang pendingin. Baru setelah itu langsung dimarinasi. Kenapa begitu? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara. Tentunya masih tetap di Karya Cipta Media Fried Chicken. Di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Teman-teman, mengenai channel Karya Cipta Media Fried Chicken ini ya, mesti aku jelaskan sedikit. Banyak yang nggak paham gitu loh. Jadi komen-komen yang bertebar di mana-mana ini mengenai Karya Cipta Media Fried Chicken ini channel ngevlog ya, ngevlog dan review ya. Jadi setiap aku mengajukan sesuatu atau membuat konten, ada yang komen, kapan prakteknya bang? Ada yang komen, jangan omong kosong doang bang prakteknya. Jadi untuk Karya Cipta Media Fried Chicken memang kontennya untuk vlog ya, ngevlog. Jadi ngebacot-bacot beginilah, ngomong-ngomong gini ya. Bukan nggak ada manfaatnya. Jadi aku berbicara seperti ini itu berdasarkan pengalaman yang aku tahu gitu loh. Misalnya cara memarinasi bagaimana, misalnya cara membuat tepung bumbu seperti apa, misalnya cara menggoreng yang baik itu seperti apa, ya aku tuangkan melalui media channel ini gitu loh. Jadi teman-teman harap dimaklum ya, bukannya aku nggak mau praktek. Selain daripada itu, aku ini nggak dagang gitu loh, kayak teman-teman channel-channel lain. Mereka jualan, mereka dagang gitu kan. Lalu dipraktek begini cara bikin ayam, tapi mereka tidak, atau sebagian mereka ada yang tidak memberitahu bagaimana membuat tepungnya, bagaimana membuat bumbunya, menjelaskan marinasi itu apa. Mereka tidak seperti itu. Memang Karya Cipta Media Fried Chicken ini agak beda dengan yang lain ya. Jadi masing-masing channel ini punya konten yang berbeda-beda. Ada yang praktek, ada yang nggak praktek. Kalau channel aneh ini praktek ada juga, bikin tepung ada, marinasi ada, cara menggoreng ayam ada, cara membuat, tinggal dicari aja. Ya mungkin kebetulan ente pas buka channel aneh ini pas lagi ngomong ngebacot kayak gini ya. Jadi mohon dimaklum. Jadi Karya Cipta Media Fried Chicken ini channel khusus ngevlog dan review. Sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Nah, di kesempatan hari ini atau di kesempatan kali ini, aku ingin menjawab pertanyaan salah satu netizen. Nah, ini juga perlu praktek sebenarnya, tapi aku nggak bisa praktek. Tapi aku kasih tahu aja ya, mengenai cara mencuci ayam untuk fried chicken. Jadi kalau kita bicara jujur ya, bicara jujur, ayam fried chicken sejatinya atau lazimnya itu tidak dicuci. Baru tahu kan? Tidak dicuci itu. Jadi begitu dari supplier, begitu dari pasar, langsung dimarinasi, langsung diproses. Ya paling ditimbang-timbang dulu kan. Nah, ada lemak-lemaknya tuh dibuang. Jadi gini. Jadi begitu dari pasar, lemak-lemaknya tuh dibuang, terus yang kotor-kotornya tuh dibuang. Baru setelah itu dimasukkan ke ruang pendingin.
baru setelah itu langsung dimarinasi. Kenapa begitu? Kesannya mungkin jorok ya. Tidak, itu tidak jorok. Ini cara mengantisipasi supaya bakterinya ini tidak berkembang biak. Nah gitu ya. Jadi yang namanya ayam itu ada bakterinya teman-teman. Namanya Salmonella, Staph, Bots, dan lain sebagainya. Tapi yang lebih terkenal Salmonella ini. Nah jadi untuk mencegah supaya bakteri ini tidak berkembang biak, begitu ayam datang dari pasar, sekedar dibersihkan ya lemak-lemaknya dan lain sebagainya, langsung dimarinasi. Cuma satu syarat, marinasinya ini bukan marinasi kering, tapi marinasi basah dengan ayam di tempat dengan air yang sudah disiapkan, yang dikasih bumbu. Nah, kalau ayam sudah dikasih garam, sudah dikasih pitsin, sudah dikasih bumbu-bumbu yang lain, dan direndam di dalam air dingin, itu otomatis yang namanya bakteri dia akan mati dan tidak bisa berkembang biak. Ini baru setelah itu direndam selama 12 jam karena ayam utuh, dan airnya ini tidak bisa digunakan lagi, langsung dibuang. Nah ini caranya seperti ini ya. Memang kelihatannya tidak bagus, tidak bersih, tapi inilah salah satu cara supaya bakteri ayam tidak berkembang biak dan tidak menimbulkan penyakit. Nah ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ayamnya ini dipotong-potong dulu bisa. Anda mau cuci bisa, tapi dengan satu syarat, Anda harus mencuci di satu tempat ya, di bak atau di baskom. Anda masukkan ayamnya ke situ. Jadi jangan menggunakan air pancuran atau air keran. Nah ini tidak baik. Ini juga bisa menimbulkan Anda punya ayam bakterinya berkembang biak. Nah ini tidak baik ya. Maka dengan menggunakan air pancuran ini justru malah tidak baik. Jadi menggunakan bak penampung. Jadi ayamnya dimasukkan ke sana. Nah airnya juga harus dingin. Jangan sampai airnya tidak dingin. Nah kalau airnya tidak dingin, nah ini sama juga bohong ya. Jadi airnya harus dingin. Nah karena kalau di air yang dingin ini bakteri juga tidak bisa berkembang biak ya. Jadi dimasukkan di situ, dicuci pelan-pelan. Jangan sampai menetes airnya, baru dipindahkan ke wadah yang lain. Ini cara mencuci ayam. Gitu teman-teman. Jadi buat para pengusaha ayam, jangan sembarangan Anda mencuci ayam ya. Begitu dari pasar Anda cuci sembarang aja dengan air pancuran ya kan, Anda nggak tahu kalau bakterinya itu kemana-mana. Nah ini bisa menimbulkan penyakit ya. Jadi harus hati-hati. Nah kalau Anda mau menggunakan marinasi, ayamnya itu kalau banyak nggak usah dipotong-potong, utuh-utuh dimasukkan ke dalam tempat wadah selama 12 jam. Kalau Anda mau menggunakan marinasi kering, cucinya seperti tadi. Tapi sebaiknya Anda menggunakan marinasi basah karena ini hasilnya lebih bagus. Selain bumbu lebih meresap, dagingnya juga lebih empuk, bakterinya juga tidak bisa berkembang biak. Oke teman-teman, biar sedikit, semoga bermanfaat. Sukses buat antum. Ngopi dulu.